Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam acara Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Kota Salatiga, wilayah tugas Kecamatan Argomulyo. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini melalui acara Suluh, kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari pada saat ini terlebih dahulu kita mengawali dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terbukti pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan berikan kekuatan bagi kami, Tuhan berikan sukacita bagi kami, dan Tuhan berikan kesehatan bagi kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami semua haus akan kebenaran firman-Mu. Kami haus akan lawatan-Mu. Memberkati penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Berbahagialah kita semuanya yang pada saat ini membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul yaitu kehausan relasi ilahi. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kehausan relasi ilahi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang haus. Secara jasmani sebagai manusia, kita pasti sering mengalaminya. Ketika kita mengalami kehausan, pasti kita akan mencari sesuatu yang membuat rasa
kehausan itu akan hilang. Saat mengalami kehausan, pasti badan kita terasa tidak enak. Apalagi kerongkongan kita pasti kering. Dan kita pasti ingin secepatnya mencari sesuatu sehingga dapat melegakan kerongkongan kita dari rasa haus tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kerohanian kita. Saat kerohanian kita memiliki kehausan dalam relasi atau dalam hubungan dengan Tuhan, pasti hidup kita terasa tidak enak. Hidup kita terasa tidak nyaman. Hidup kita terasa kosong. Karena apa? Karena kita memiliki kehausan dalam relasi atau hubungan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, padahal kita sebagai umat pilihan Allah sangat penting untuk kita membangun relasi atau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dengan membangun relasi atau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan kuat. Kuat dalam apa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kuat dalam menghadapi tantangan. Kuat dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi di dunia ini. Dan pada pagi hari ini kita mau melihat ada tiga hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki kehausan dalam relasi atau dalam hubungan dengan Tuhan. Apa saja tiga hal ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang memiliki kehausan dalam relasi dengan Tuhan? Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki kehausan dalam relasi atau dalam hubungan dengan Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan doa. Kita harus berdoa. Dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, di sana dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan berdoa kita dapat menyampaikan semua masalah, semua pergumulan, semua cobaan yang kita rasakan. Tetapi tidak lupa kita berdoa atas segala berkat yang selalu Tuhan berikan. Bukan hanya saja saat kita berdoa tentang pergumulan, tentang masalah kita, tetapi kita selalu berdoa saat kita dalam kekurangan ataupun saat kita dalam kecukupan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tak lupa kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir menyertai dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki kehausan atau memiliki kehausan dalam relasi atau hubungan dengan Tuhan, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawabnya. Itu hal yang pertama yang harus dilakukan oleh
orang yang memiliki kehausan dalam relasi dengan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kehausan hubungan atau relasi dengan Tuhan? Hal yang kedua yaitu dengan membaca firman Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat yang ke-105, di sana dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana orang yang memiliki kehausan dalam relasi dengan Tuhan, yaitu dia harus membaca firman Tuhan. Untuk membangun relasi dengan Tuhan, tentu kita harus mengetahui apa perintah dan kehendak Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita dapat mengetahui segala hal yang diperintahkan Tuhan, yaitu yang baik, dan yang tidak diperintahkan Tuhan, yaitu yang jahat. Itu hal yang kedua yang harus dilakukan dan dimiliki oleh orang-orang yang haus dengan relasi dengan Tuhan. Hal yang ketiga yaitu beribadah. Hal yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki kehausan relasi dengan Tuhan, yaitu beribadah, datang kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beribadah bukan hanya sekedar datang atau ikut dalam ibadah, tetapi kita tidak mengerti apa yang disampaikan dalam ibadah tersebut. Tetapi haruslah kita saat datang beribadah, kita harus tahu dan kita harus mengerti dan kita harus memahami tujuan dari kita mengikuti ibadah itu apa. Bukan hanya sekedar datang dan datang saja tanpa ada tujuan saat kita mengikuti ibadah. Tetapi kita mau saat datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, kita mengetahui apa tujuan dari ibadah yang kita ikuti. Dengan ibadah kita sudah berdoa, membaca firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sangatlah penting kita sebagai umat Tuhan untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan adanya relasi yang baik dengan Tuhan, segala masalah, segala tantangan yang kita hadapi akan mendapatkan jalan keluar. Banyak orang Kristen yang mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut, dan mudah putus asa karena merasa tidak kuat lagi dalam menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita bersikap demikian. Karena itu, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-8, Yakobus menasehati kita agar tetap bersabar meskipun berada dalam kesesakan.
bersabar dalam kesesakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kata bersabar dalam bahasa Yunani yaitu makrotumeo, yang artinya menguasai diri baik secara ke dalam maupun keluar saat berada dalam keadaan yang sulit atau penderitaan. Kata bersabar dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 ini disampaikan sebanyak 4 kali. Dan hal ini menunjukkan bahwa bersabar adalah karakter yang penting yang harus menjadi bagian hidup orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan satu teladan dari kehidupan seorang petani. Kita tahu bahwa petani selalu bersabar menantikan hasil panennya. Hari lepas hari, petani dengan tekun mengolah tanahnya, mengairi sawahnya dengan air yang cukup, dan menaburinya dengan benih yang baik. Panas terik atau hujan badai tidak menjadi penghalang bagi petani. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa kehidupannya sangat bergantung pada hasil panennya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, dalam surat Yakobus 5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 ini memberitahukan bahwa petani akan menghadapi 2 macam hujan. Yaitu yang pertama, hujan musim gugur. Dan yang kedua adalah hujan musim semi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dimaksud dengan hujan musim gugur? Yang dimaksud hujan musim gugur adalah hujan yang akan merontokkan segala hal, yaitu daun, bunga, ranting-ranting, bahkan pohon-pohon yang tidak memiliki akar yang kuat. Dan dipastikan pohon itu akan tumbang karena tidak memiliki akar yang kuat. Jelas bukan suatu pandangan yang menarik dan menyegarkan, karena pohon-pohon tampak gundul, tanpa daun, dan tanpa bunga, dan tanpa buah. Hujan musim gugur adalah masa sulit bagi petani. Meski demikian, para petani tidak menjadi kecewa atau putus asa di tengah jalan. Mereka tetap bersabar karena mereka percaya dengan mereka memiliki kesabaran hati, mereka akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tadi arti dari hujan musim gugur. Dan yang kedua, para petani juga akan mengalami hujan musim semi. Apa arti hujan musim semi?
Hujan musim semi yaitu di mana dedaunan dan bunga-bunga kembali bersemi. Pohon-pohon didapati mulai menghasilkan buah sehingga pemandangan sekitar tampak hijau dan menyegarkan. Inilah masa pengharapan karena masa panen para petani akan segera tiba. Dan para petani akan menuai apa yang mereka tanam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang memiliki kehausan relasi atau hubungan dengan Allah, kita harus memiliki hati yang sabar. Saat kita memiliki hati yang sabar, kita pasti bisa melalui semua cobaan tantangan yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi tantangan dalam kesehatan kita. Kita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kita pada saat ini sedang menghadapi masalah tentang rumah tangga kita. Atau mungkin kita pada saat ini sedang menghadapi masalah perekonomian rumah tangga kita. Tentang keuangan kita. Atau pada saat ini kita sedang menghadapi kebangkrutan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Mari kita mau memiliki kesabaran seperti yang dimiliki oleh petani. Di mana pada saat petani mengalami musim gugur, mereka tetap sabar menanti hasil dari tanaman yang sudah mereka tanam. Dan pada saat musim bersemi, para petani menuai apa yang mereka tanam, menuai hasil apa yang mereka tanam. Dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan memiliki hati yang sabar, para petani ini akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya, milikilah hati yang sabar saat kita menghadapi masalah tantangan hidup yang mungkin secara manusia berat bagi kita, dan sebagai manusia kadang-kadang kita tidak kuat menghadapinya. Tetapi mari kita memiliki kesabaran dalam kehidupan kita. Saat kita memiliki kesabaran dalam menghadapi masalah tantangan hidup kita, pasti kita akan mendapatkan buah yang baik dari kesabaran yang kita lakukan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selain bersabar, hal yang pertama tadi yang dilakukan oleh petani yaitu dengan memiliki kesabaran hati sehingga membuahkan hasil yang luar biasa. Walaupun harus menghadapi tantangan-tantangan terlebih dahulu, tetapi saat memiliki kesabaran, para petani ini menghasilkan buah yang luar biasa. Penantiannya tidak sia-sia. Dan hal yang kedua, apa yang dimiliki oleh para petani selain mereka memiliki kesabaran dalam menanti hasil panennya. Hal yang kedua yang dimiliki oleh para petani dalam firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-8 ini, yaitu yang kedua, petani meneguhkan hati. Petani meneguhkan hati. Kita mau melihat dalam ayat yang ke-8 dalam Yakobus 5 ayat yang ke-8, di sana katakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang dilakukan oleh para petani yaitu mereka meneguhkan hati.
Meneguhkan hati, bahasa Yunaninya adalah sterisotaskardios. Sterisotaskardios. Artinya adalah membuat hati lebih kuat atau ada keberanian, tidak tenggelam dalam pencobaan apapun. Orang yang meneguhkan hatinya adalah orang yang memiliki keberanian dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Hidup yang memiliki keteguhan hati adalah hidup yang fokus pada janji dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terus percaya sekalipun keadaan sekitar menjadi semakin tidak mudah, terus berharap sekalipun keadaan belum menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Para petani ini terus percaya sekalipun keadaan di sekitar mereka belum menjadikan hal yang mudah bagi mereka. Dan terus berharap sekalipun pada saat itu keadaan belum menunjukkan tanda-tanda kebaikan dalam hasil tani mereka, tetapi mereka tetap berharap terus dan tidak putus asa dalam pengharapan mereka. Dasar keteguhan hati bukan pada keadaan sekitar yang mudah berubah, melainkan pada kebenaran janji Tuhan yang kokoh. Para petani dalam penantiannya mereka dapat meneguhkan hatinya. Mereka selalu menanti dengan kesabaran, dengan meneguhkan hati mereka. Mereka menanti dan tidak putus asa dalam penantian mereka. Mereka meneguhkan hati mereka. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka selalu percaya bahwa di balik semua usaha mereka, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang memiliki kehausan dan relasi dengan Tuhan. Kita harus meneguhkan hati kita. Ketika hal yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan dan Tuhan menyertai kita dengan janjinya, kita akan tetap teguh dalam segala keadaan. Dalam kondisi apapun kita pada saat ini, mari kita mau meneguhkan hati kita. Kita yakini ketika masa sulit menghadapi kita, menghalang kita ketika masa sulit menghalangi kita, ketika masalah bertubi-tubi kita alami, kita mau tetap percaya bahwa di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Seperti para petani ini, mereka memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak putus asa. Mereka percaya bahwa setiap usaha yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita juga memiliki keteguhan hati dalam kita menghadapi suatu masalah, dalam kita menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Kita yakin bahwa di balik semua masalah dan tantangan cobaan yang kita hadapi ini, Tuhan punya rencana yang indah. Dan di balik semua tantangan masalah ini, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki kehausan dalam relasi atau hubungan dengan Tuhan, kita harus memiliki hati yang sabar. Selain kita memiliki hati yang sabar, kita juga harus memiliki keteguhan hati. Saat dua hal ini kita miliki, kita sebagai orang yang percaya, yang haus dalam relasi atau dalam hubungan dengan Tuhan, akan mendapatkan kekuatan saat badai masalah kita alami. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak, tetapi Tuhan yang akan menopang, mengangkat kita, dan memberikan kekuatan jalan keluar bagi setiap persoalan, permasalahan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya, kita mau dalam setiap kehidupan kita mau mengandalkan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita memiliki kehausan akan relasi dengan Tuhan. Mari pada saat ini kita sebagai orang-orang percaya, tadi saya katakan yang pertama kita harus berdoa, datang kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Selain berdoa, kita juga membaca kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengetahui apa yang terbaik buat hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti tujuan kita beribadah. Harus beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Selain itu, kita juga harus memiliki kesabaran dan kita memiliki keteguhan hati dalam kita melangkah jadi anak-anak Tuhan, dan kita memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Saat kita memiliki hubungan atau memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti kehidupan kita akan terus diberkati dan nama Tuhan selalu dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam acara suluh pada pagi hari ini. Dan saya mengingatkan bagi kita semuanya sebelum saya mengakhiri dalam acara suluh pada pagi hari ini, mari pada saat ini kita tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, karena pandemi belum berakhir sampai hari ini. Dan mari patuhi protokol kesehatan. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan, kita akan dijauhkan dari yang namanya COVID-19. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan mari kita bersama-sama hidup sehat bersama dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita semuanya pada pagi hari ini untuk berdoa, mengucap syukur, datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, di mana kami telah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengajarkan kami Tuhan, sebagai umat-Mu yang pada saat ini memiliki kehausan akan relasi dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca kebenaran firman-Mu, kami mau berdoa datang kepada Engkau. Kami juga mau beribadah dengan kesungguhan hati kami, dan kami juga memiliki kesabaran dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, dalam setiap kehidupan kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Setiap tantangan, setiap masalah cobaan yang kami hadapi, kami mau bersabar. Saat kami bersabar Tuhan, pasti akan mendapatkan
hasil tuaian yang terbaik Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian di waktu kami menghadapi segala permasalahan kami, tetapi Tuhan yang akan menopang kami, dan Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kami, di mana Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau naikkan syafaat kami di hadapan Kau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Engkau tahu keberadaan bangsa negara kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan akan melawat bangsa negara kami, Tuhan, yang akan pulihkan bangsa negara kami. Tuhan memberkati pada saat ini untuk pemimpin negara kami. Biar Tuhan sendiri akan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara kami ini dengan baik, sehingga bangsa negara kami ini Tuhan selalu diberkati Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk bangsa negara kami. Kami juga berdoa menyerahkan pada kesempatan saat ini kota kami Salatiga. Tuhan akan memberkati kota kami tercinta ini. Tuhan akan melawat kota kami. Tuhan akan memberkati para pemimpin kota kami Salatiga ini ya Tuhan. Kami berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Salatiga, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan memberkatinya. Dan kami juga berdoa pada kesempatan pagi hari ini menyerahkan untuk gereja Betani FM di tempat ini Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati gereja Betani ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, otoritas bekerja dengan luar biasa untuk gereja Betani ini Tuhan, yang telah menyediakan tempat bagi kami Tuhan, boleh bekerja sama dengan Kementerian Agama Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama untuk membagikan berkat Tuhan melalui firman-Mu di Radio Betani FM ini Tuhan. Melalui Radio Betani FM ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan diagungkan, dan kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya pendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh ditaburi kebenaran firman-Mu melalui Radio Betani FM ini Tuhan. Memberkati Tuhan para pengurus Radio Betani FM ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati mereka ya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang mau campur tangan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Melalui Radio Betani FM ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, dan banyak anak-anak Tuhan yang selalu rindu dan rindu terus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Radio Betani FM pada saat ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan pada saat ini untuk kami semua ya Tuhan, penyuluh agama Kristen ya Bapa. Tuhan sendiri akan memberkati kami semua Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dan diagungkan, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Memberkati Kementerian Kota Salatiga ini Tuhan, kantor Kementerian Kota Salatiga Tuhan akan memberkati para pemimpin. Tuhan akan memberkati semuanya Tuhan, sehingga Tuhan akan campur tangan, dan Tuhan sendiri mau bekerja dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan semua anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan akan memberkati mereka. Kalau saat ini mereka sedang bergumul dengan pekerjaan, kami percaya Tuhan akan menyediakan pekerjaan bagi mereka. Yang pada saat ini mereka bergumul untuk persoalan rumah tangga mereka, Tuhan yang campur tangan dalam setiap permasalahan mereka. Tuhan buka jalan buat mereka semua. Saat ini mereka bergumul untuk keuangan mereka Tuhan, bila Tuhan sendiri yang mau campur tangan, dan Tuhan yang akan sediakan bagi mereka, sehingga mereka tidak kekurangan suatu hal apapun, karena mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami alaskan doa syukur kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita boleh lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.